Pemirsa, proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo kini memasuki tahap proses pembongkaran rumah warga. Sejauh ini pihak pemerintah sudah membereskan proses ganti rugi kepada masyarakat di beberapa kawasan proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Dan pemerintah akan terus menindaklanjuti proses ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak infrastruktur ini. Tol Joglo menjadi salah satu proyek strategis nasional yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Jalan tol ini dimulai dari Yogyakarta International Airport Kulon Progo hingga Yogyakarta dan juga kota Solo. Jalan tol ini dapat menghubungkan 3 kota besar di Provinsi Jawa, yaitu kota Yogyakarta, kota Klaten, dan juga kota Surakarta. Panjang dari rute tol ini sekitar 96,57 km, melintasi Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,64 km, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 60,93 km. Tol Joglo ini tentunya dibangun untuk mempercepat konektivitas antara wilayah Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang. Dengan demikian, Tol Joglo juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata. Pembangunan Tol Joglo juga menghasilkan multiplier effect, salah satunya penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar pembangunan. Tol Joglo terbagi menjadi 3 seksi ruas. Yang pertama yaitu Kartosuro hingga Purwomartani sepanjang 42,38 km, yang memiliki 2 paket yaitu Solo hingga Klaten dan Klaten hingga Purwomartani. Seksi 2 yaitu Purwomartani hingga Gamping sepanjang 23,43 km, yang memiliki 2 paket yaitu Purwomartani hingga Monjali dan Monjali hingga Gamping. Terakhir, Tol Joglo memiliki seksi 3 yaitu Gamping hingga Purworejo sepanjang 30,77 km, yang juga terbagi menjadi 2 paket yaitu Gamping hingga Wates dan Wates hingga Purworejo. Selanjutnya, kira-kira siapa saja sih yang terlibat dalam proses perencanaan dan juga pembangunan jalan tol Jogja-Solo? Tentunya terdapat pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, konsultan perencanaan, kontraktor konstruksi, lembaga keuangan dan pengawasan proyek, dan juga nantinya jalan tol ini akan dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT PT Jogja Solo Marga Makmur. Proses pembangunan jalan tol ini tentunya tak terlepas dari perencanaan RT/RW setempat. Berikut adalah gambaran umum tentang proses perencanaan RT/RW Tol Solo Jogja beserta pihak yang terlibat. Pertama, penyusunan rencana awal. Bapeda daerah bertanggung jawab untuk memulai penyusunan rencana awal pembangunan tol yang mencangkup identifikasi jalur yang potensial. Studi kelayakan. Pemerintah daerah akan menyewa konsultan untuk melakukan studi kelayakan. Konsultan ini akan mengkaji dampak lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis proyek tol. 3. Konsultasi publik. Pertama, masyarakat setempat akan memberi masukan, perbedaan, dan kekhawatiran mereka terhadap proyek tol. 2. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengorganisir konsultasi publik. 4. Pengesahan RT/RW. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD berperan setelah melewati tahap konsultasi publik. RT/RW yang mencangkup rencana pembangunan tol diajukan kepada DPRD untuk pengesahan. 5. Perizinan dan persiapan lahan. Badan Lingkungan Hidup Daerah bertanggung jawab untuk memberikan izin lingkungan hidup atau ILH yang diperlukan untuk proyek. 2. Badan Pertanahan Daerah akan terlibat dalam persiapan lahan, pembebasan lahan, dan perizinan terkait lahan. 6. Pembangunan infrastruktur. Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT yang terlibat dalam proses proyek akan memimpin pembangunan fisik tol. Terakhir, operasionalisasi. Setelah pembangunan selesai, operator tol akan mengelola dan mengoperasikan tol tersebut. Pembangunan jalan tol Jogja-Solo ini tentunya memerlukan lahan yang sangat luas. Salah satu upayanya yaitu dengan pembebasan lahan permukiman warga. Nah, bagaimana sih proses ganti rugi pemerintah kepada masyarakat? Menurut Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ganti kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai.
Lalu, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari masyarakat, maka yang pertama, pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah yang tidak sepakat dengan bentuk dan atau besarnya ganti rugi bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat maksimal 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. 2. Jika masih keberatan dengan keputusan pengadilan negeri, maka masyarakat dapat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung maksimal 14 hari kerja. Terakhir, jika tak kunjung mengajukan keberatan, maka karena hukum pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah. Yang kedua, instansi yang memerlukan tanah bisa mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri. Baik pemirsa, saat ini reporter kami Asa sudah berada di Melati Sleman. Baik, selamat pagi Asa, bagaimana kondisi pembangunan proyek Tol Jogja Solo? Apakah sudah terlihat perkembangannya? Terima kasih Benita dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di lokasi pembangunan Jalan Tol Jogja Solo di Melati Sleman. Terkait kondisi pembangunan saat ini, saya mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Pak Menteri PUPR. Selamat pagi Pak Drobas. Selamat pagi. Terkait pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, Pak, tentunya proyek ini memiliki dampak besar terhadap lingkungan sekitar, terutama pada permukiman warga. Bagaimana pendapat Bapak dari perspektif Menteri PUPR terkait hal ini? Sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut dan telah melakukan kewajiban ganti rugi kepada masyarakat yang terlibat dan berhak membangun apapun apabila ganti rugi sudah dapat. Nah, masyarakat juga perlu meluaskan hak pribadinya apabila sudah diberi ganti rugi oleh pemerintah. Nah, ganti rugi tersebut dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, ataupun bentuk-bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana sejauh ini progres dari pembongkaran di kawasan rumah Ibu? Karena kebetulan tadi di sesi diskusi dengan pemerintah sudah selesai, tadi kami mendapatkan kesimpulan bahwa rumah-rumah kami akan diganti rugiin sekitar 300.000 sampai 700.000. Kebetulan rumah saya sendiri karena luas lahannya lumayan, saya dapat di sekitar 700.000. Nah, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, apalagi rumah Ibu yang terkena dampak dari pembangunan tersebut? Saya sih sedih ya, karena apalagi rumah ini kan sebagai rumah yang saya tinggali dari kecil ya, apalagi banyak tetangga-tetangga yang sudah kenal juga. Tetapi dengan proyek ini juga saya merasa senang karena pemerintah bertanggung jawab dengan sepenuh hati, dan juga dengan adanya proyek tol ini kita sebagai masyarakat juga jadi kebantu untuk akses ke luar kota atau akses mobilitas kita juga jadi dipermudah seperti itu.